Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alma-Ata Channel, hari ini adalah hari ke-14 sejak implementasi pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Apakah PSBB ini efektif dalam menurunkan laju COVID-19? Hari ini Alma-Ata Center for Global Health akan menyampaikan hasil evaluasi PSBB yang akan disampaikan oleh Profesor Hamam Hadi, yang juga merupakan pakar epidemiologi dari Universitas Alma-Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Hamam. Prof. Hamam, bisa dijelaskan bagaimana analisisnya? Baik, terima kasih Bu Esti. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami banggakan dan kami cintai. Izinkan saya mewakili tim Alma-Ata Center for Global Health menyampaikan update COVID-19 dengan topik pembatasan sosial berskala besar, efektifkah? Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 April 2020, Alma-Ata Center for Global Health diminta saran konkret agar bisa menekan laju COVID-19 di Indonesia oleh Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Bapak Profesor Mahfud MD. Ada 3 poin yang kami sampaikan pada waktu itu sebagai saran daripada Alma-Ata Center for Global Health. Pertama, Jabodetabek dijadikan satu paket PSBB. Kenapa demikian? Karena Jabodetabek punya kontribusi 60-65% dari total COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, jika kita berhasil menangani Jabodetabek, maka berhasil pula menangani 60-65% masalah COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, kami sampaikan pada waktu itu sedapat mungkin mengganti rapid test antigen dengan rapid test PCR. Dan yang ketiga, kami sarankan untuk mempercepat dan memperluas rapid test PCR di Jabodetabek selama PSBB dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020, kemudian disusul PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi pada tanggal 15 April 2020, dan yang terakhir Tangerang melakukan PSBB mulai 18 April 2020. Nah, data ini menggambarkan kasus COVID-19 per hari, ya, terhitung mulai dari 2 Maret, ya, yaitu pertama kali diumumkan secara resmi oleh pemerintah, kemudian kita mencatat sampai dengan tanggal 22, jadi data yang terakhir, yang terbaru disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Seperti kita ketahui bersama di sini bahwa tren daripada COVID-19 per hari masih menunjukkan tren yang terus meningkat dan tampaknya akan menuju puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Jadi puncak dari COVID-19 ini belum kita capai, tapi ada kemungkinan dalam beberapa hari ke depan puncak itu akan dicapai. Jadi di sini trennya masih terus naik. Nah, bagaimana kita bisa melihat dampak dari PSBB di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya? Nah, kita bedakan antara COVID-19 per hari di Jabodetabek dan COVID-19 di luar Jabodetabek. Ini yang biru adalah COVID-19 di Jabodetabek, dan yang merah ini adalah COVID-19 di luar Jabodetabek. Seperti kita ketahui ini, garis yang biru dari awal memang selalu di atas garis merah. Dengan kata lain, kasus COVID-19 per hari di Jabodetabek dari awal selalu di atas jumlah COVID-19 di luar Jabodetabek. Dan itu puncaknya kita bisa lihat pada tanggal 16 April untuk di wilayah Jabodetabek. Kemudian setelah itu ada penurunan dari jumlah kasus COVID-19 di Jabodetabek dan disusul
dengan jumlah COVID-19 di luar Jabodetabek yang sedikit lebih tinggi. Nah, kecenderungan ini tampaknya sebagai indikasi adanya dampak daripada PSBB di Jabodetabek, meskipun sebenarnya belum signifikan. Tren penurunan akan bisa kita lihat dalam beberapa hari ke depan, utamanya setelah PSBB di Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang mulai juga berdampak. Nah, dengan demikian kita bisa prediksi bahwa kasus COVID-19 di luar Jabodetabek akan terus meningkat, dan sebaliknya di wilayah Jabodetabek akan mulai menurun. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya secara nasional ada indikasi COVID-19 terus meningkat menuju puncak. Kemudian yang kedua, ada indikasi PSBB di Jabodetabek mulai menekan laju COVID-19 meskipun belum signifikan. Jumlah kasus baru COVID-19 di luar Jabodetabek cenderung meningkat secara signifikan. Dan sebagai rekomendasi dari Alma-Ata Center for Global Health, yang pertama, tingkatkan efektivitas PSBB di Jabodetabek dengan cara satu, turunkan pelanggaran PSBB dengan reinforcement. Kita tahu sudah banyak aturan dan sangat relevan, akan tetapi jumlah pelanggaran di sana-sini itu masih sangat tinggi. Tanpa ada penurunan daripada pelanggaran-pelanggaran PSBB, tampaknya efektivitas daripada PSBB di wilayah Jabodetabek tidak akan punya makna yang signifikan. Yang kedua, segera sampaikan dan berikan secara berkelanjutan segala bentuk bantuan sosial selama PSBB. Kenapa? Karena bantuan sosial ini bisa menjadi enabling factor atau faktor yang bisa memudahkan masyarakat untuk bisa menerima tetap tinggal di rumah dan segala bentuk kegiatannya yang positif di rumah. Rekomendasi kedua, segera lakukan PSBB di luar Jabodetabek. Prioritaskan kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, dan daerah lain yang berpotensi menjadi epicentrum baru COVID-19. Daerah-daerah yang kasusnya terus melonjak perlu dipertimbangkan untuk dilakukan PSBB. Yang kedua, efektifkan larangan mudik. Ini penting sekali. Jika larangan itu hanya sekedar larangan tetapi dilanggar tanpa ada sanksi, maka mungkin itu akan bisa menjadikan PSBB di DKI Jakarta dan sekitarnya maupun PSBB di wilayah lain itu kurang punya dampak yang signifikan. Rekomendasi yang ketiga, secepatnya melokalisir, tidak harus melakukan PSBB. Kasus-kasus baru yang muncul dalam jumlah sedikit ya, di kabupaten atau kota, di luar kota-kota besar di Indonesia, dengan cara apa? Dengan cara mempercepat dan melakukan tes PCR secara masif mengikuti perjalanan daripada COVID-19 itu sendiri. Dan yang keempat, kita mulai besok pagi barangkali, mulai besok akan masuki bulan puasa, dan oleh karena itu jadikanlah bulan puasa sebagai momentum untuk meningkatkan physical distancing dan pembatasan pergerakan masyarakat secara nasional. Jika bulan puasa bisa dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan hal ini, insya Allah COVID-19 di Indonesia akan bisa segera tertangani. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Mari kita jaga kesehatan kita. Jaga pula kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jaga bangsa Indonesia dari bencana virus corona, dan salam zero corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.